Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zainul Furqan Fadli dari kelas 10 DON nomor absen 35 dan sekolah saya berasal dari SMA Negeri 1 Talun di Kabupaten Blitar. Di sini saya akan menjelaskan, meneliti maupun menguak misteri yang terdapat di Candi Penataran. So, gak usah lama-lama, mari kita bahas. Kompleks Candi Penataran itu sendiri terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Candi Penataran terletak sekitar 13 km dari kota Blitar dan berada di sebelah barat daya lereng Gunung Kelud. Candi ini mempunyai keistimewaan tersendiri karena candi ini dibangun di hamparan tanah seluas 12.946 meter persegi yang menjadikan Candi Penataran sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Dalam kompleks tersebut terdapat sebuah prasasti dari masa kerajaan Kadiri, yaitu Prasasti Palah yang berangkat tahun 1197 Saka. Prasasti tersebut dikeluarkan atas perintah Raja Srangga atau Sri Maharaja Kertajaya yang berisi tentang hadiah sima kepada seorang empu yang bernama Empu Iswara Panji Jatwata yang telah berjasa karena melakukan puja setiap hari kepada Paduka Batara Ripala atau dewa yang bersemayam di Gunung Kelud. Dalam KKW Negara Kertagama, Candi Penataran disebut Palah. Sementara itu, dalam Kidung Margasmara yang berasal dari 1380 Saka atau 1458 Masehi dan naskah Sunda kuno Bujangga-Manik yang diperkirakan berasal sekitar 1500 Masehi menyebutnya Rabut Palah. Kata rabut di sini dapat diartikan sebagai tempat suci, tempat peribadatan maupun bukit. Jadi Rabut Palah berarti tempat suci maupun tempat peribadatan Palah yang kita kenal sekarang sebagai Candi Penataran. Begitu masuk, kita disambut dua buah arca Dwarapala besar. Dwarapala berfungsi sebagai penjaga pintu pada gerbang candi maupun istana. Nah, uniknya di Candi Penataran ini Dwarapalanya terukir angka tahun yaitu 1242 Saka atau 1320 Masehi. Kompleks Candi Penataran diawali dengan halaman pertama yang disebut Mandala Jaba atau Profan, juga bisa disebut sebagai Burloka. Nah, halaman pertama terdapat dua buah pendopo teras. Pendopo teras yang pertama disebut Balai Agung. Balai Agung terletak di sebelah barat laut, membujur utara ke selatan. Dindingnya polos, namun di bagian bawah terdapat hiasan berupa 10 ekor naga yang berlilitan. 10 ekor naga yang berlilitan itu seolah-olah menyangga teras tersebut. Kepala naga yang ada di sudut pipi-pipi tangga menjadi lapik arca Dwarapala dari tangga tersebut. Bisa kita lihat sekarang, di sini terdapat banyak sekali umpak-umpak yang disusun ala kadarnya. Kemungkinan di atas pendopo teras yang pertama atau Balai Agung ini dahulunya terdapat bangunan semi permanen ataupun pendopo, sehingga banyak sekali umpak-umpak yang ditemukan di sini. Nah, ini adalah pendopo teras yang kedua. Pendopo teras yang kedua ini fungsinya masih sama seperti Balai Agung, yakni sebagai tempat untuk persiapan ritual. Nah, di pendopo teras ini berada di atas lilitan 8 ekor naga. Dindingnya diberi relief yang dibaca secara prasewya atau kebalikan arah jarum jam. Tetapi belum semua bisa dikenali ceritanya atau adegannya. Di antaranya terdapat relief naratis Sang Satyawan, Sri Tanjung, Bubuk Sah dan Gagang Haking, dan beberapa adegan yang belum diketahui ceritanya.
bisa kita lihat sekarang, di mandala ini terdapat 4 buah umpak, 1 buah menhir, dan 2 buah miniatur candi yang belum jelas fungsinya. Nah, inilah yang paling terkenal di kompleks Candi Penataran, yaitu Candi Angka Tahun. Dinamai Candi Angka Tahun karena memuat angka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi di ambang pintu masuk ke ruang candi yang ada di sebelah barat. Di dalamnya terdapat arca Ganesha yang sudah aus, dan di depan Candi Angka Tahun terdapat 2 buah arca yang hingga kini masih belum teridentifikasi. Selanjutnya, kita melewati gapura yang hanya tersisa alasnya dan dijaga oleh sepasang dwara pala. Ini adalah halaman kedua. Halaman kedua ini merupakan halaman yang paling sempit. Halaman ini disebut sebagai mandala, madya, atau buarloka yang lebih suci dari halaman sebelumnya. Di halaman ini terdapat sebuah bangunan yang dikenal dengan nama Candi Naga. Candi Naga tidak memiliki atap dan menghadap ke arah barat. Menurut para ahli, tubuh candi ini dibelit oleh seekor naga yang tubuhnya disangga oleh seorang tokoh wanita ataupun dewi yang ada di sudut dan bagian tengah dinding tubuh candi. Di samping naga dan tokoh-tokoh wanita, motif medalion menghiasi tubuh candi, sedangkan cerita tantri dipahat di kaki arca. Di dalam ruangan candi pun tidak ada arca maupun peninggalan lain. Ini adalah halaman ketiga. Halaman ini lebih luas daripada halaman kedua dan dapat dimasuki melalui gerbang yang dijaga oleh sepasang dwara pala. Di halaman ini terletak Candi Induk Penataran yang hanya tersisa kaki Candi Induk saja, sedangkan tubuh candi belum dapat dipasang kembali dan sekarang masih berupa susunan percobaan yang terletak di sebelah utara struktur candi. Kaki Candi Induk Penataran berundak 3 dan masing-masing undakan dindingnya diberi hiasan relief naratif dan ragam hias ornamental. Di teras pertama terdapat relief cerita Ramayana. Semuanya dipahat di 102 panel dan masing-masing adegan dibatasi oleh ragam hias medalion. Adegan ini dimulai di sebelah barat dekat tangga dan harus dibaca mengikuti alur prasawea atau kebalikan arah jarum jam. Di teras kedua terdapat relief cerita Krisnayana. Berbeda dengan relief Ramayana, relief Krisnayana ini dipahat pada panel-panel memanjang tanpa medalion sebagai pembatas adegan dan juga harus dibaca mengikuti alur pradaksina atau searah jarum jam. Sementara itu, di teras ketiga tidak dihias dengan relief naratif, tetapi hanya hiasan naga bersayap dan garuda berselang-seling menghias dinding tersebut. Di atas teras ketiga ini seharusnya diletakkan tubuh candinya, namun entah apa sebabnya susunan percobaan tubuh candi masih belum bisa dipasang di atas kaki candi dan sekarang masih ada di atas tanah sebelah utara kaki candi induk yang berundak teras tersebut. Di depan setiap tangga naik kaki candi terdapat dwara pala dengan angka tahun 1239 Saka atau 1347 Masehi. Ini adalah petirtaan di Candi Penataran. Petirtaan ini dibangun pada tahun 1425 Masehi dan sumber air kolam petirtaan itu dikelilingi tembok batuan andesit yang penuh relief berupa fabel atau cerita binatang yang kaya akan pesan moral. Dengan keindahan dan nilai sejarah yang begitu tinggi, Candi Penataran menjadi salah satu saksi akan tingginya peradaban nenek moyang kita dahulu. Untuk itu, marilah sama-sama kita belajar dan setidaknya memahami tentang nenek moyang kita. Terima kasih, saya Zainul Furqan Fadli, pamit undur diri. Sampai jumpa di candi berikutnya.